Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Putriana dari kelas Manajemen Karyawan A. Di sini saya kembali lagi membuat video untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah komputer bisnis dengan Bapak dosen Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM, dan di sini saya sekarang membahas materi perkuliahan, yaitu pertama Profitability Index yaitu PI, kedua break even point alias BEP, tiga profitability ratio alias PR, dan benefit cost ratio atau bisa disingkat dengan BC. Di sini sudah terdapat rumus-rumusnya, dan kita langsung ke Excel. Nah, jadi di sini saya sudah mengerjakan dari soal yang kemarin, yang PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Untuk definisi Profitability Index, yaitu metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Nah, semakin besar P1, investasi semakin banyak. Nah, di sini initial investment 28 juta dengan tingkat bunga 15% dan total present value-nya 47,936,781. Untuk profitability index-nya 1,71. Untuk menghasilkan profitability index ini, caranya yaitu total present value dibagi initial investment 28 juta yang ini. Nah, untuk mesin A itu mendapatkan hasil 1,71. Dan untuk mesin B di sini dengan tingkat bunga 15% dan initial investment 32 juta, kita mendapatkan profitability index sebanyak 1,27. Nah, ini dari mesin A dan mesin B sudah dikatakan layak karena sudah besar gitu. Nah, tapi yang kita cari itu yang lebih banyak, yang lebih gede, ini yang profitability index 1,71. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada studi kasus. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel sebesar 2.500. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, sebelumnya di sini ada break even point BEP yang merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost TC. Nah, kita lanjut ke analisis BEP pendekatan matematik. Di sini jumlah produk 20.000, harga jual per unit 250, total penjualan 5 juta, dan untuk menjumlahkan ini mendapatkan hasil 5 juta itu 20.000 dikali 250. Dan di sini ada biaya tetap 2 juta, total biaya variabel 2.500. Nah, di sini biaya variabel per unit 125 dan biaya variabel dibanding penjualan yaitu 0,5. Nah, untuk mendapatkan 0,5 ini kita harus membagikan ini yang biaya variabel per unit 125 dibagi harga jual per unit yang 250 sehingga hasilnya 0,5. Dan untuk BEP dalam unit, BEP dalam unit itu kita sudah ada rumusnya, terdapat di Edmodo, kita tinggal dilihat saja.
Nah, di sini nih terdapat rumusnya. BEP sama dengan BEP per unit sama dengan fixed cost dibagi price per unit kurangi variable cost per unit. Nah, sehingga di sini hasilnya BP per unitnya itu dalam unitnya itu 16.000. Lalu untuk yang BEP dalam rupiah yang hasilnya 4 juta ini kita pakai rumus yang bawah BEP rupiah. Yang ini fixed dibagi variable cost per unit 1 dikurangi per price per unit. Nah, gitu. Untuk selanjutnya di sini ada tadi kasus saya sudah mencoba yang ini PT Jaya Abadi mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta, penjualan bersih 2011 sebesar 10 juta, interest atau bunga sebesar 5%, taxes atau pajak sebesar 10%, modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Hitung PM, EP, ROI, RMS. Nah, untuk pengertian, profitability ratio itu digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya yaitu profit margin alias PM, earning power alias EP, return of investment alias ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Ini menurut Zulian Yamir. Nah, di sini ada profit margin, yaitu PM-nya, profit margin-nya sebesar 16,7%. Di sini earning power alias EP-nya 26,7%. Dan ini untuk penjualan bersih 10 juta, interest 5%, taxes 10%, dan IAT-nya 8.500.000 itu sebelum dikalikan dengan RMS ya, rentabilitas modal sendiri. Di sini rentabilitas modal sendiri yang sudah dikalikan, dijumlahkan begitu, hasilnya 42,5%. Nah, selanjutnya ini return on investment alias ROI itu 33,3%. Nah, benefit cost ratio. Benefit cost ratio B atau CR merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya lebih kecil 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih besar 1, berarti proyek itu feasible. Kalau B atau C rasio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak mendapatkan untung. Nah, di sini ada contoh soal suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun. Pertama adalah 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%. Dan biaya operasional alias BO sebesar 20 juta, keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah B per C rasio dari proyek pengairan tersebut di atas. Jawab. Biaya tahunan, nah kita jawab bunga bank 5% dikali 1 miliar, RP 50 juta, depresiasi 1 miliar dikurangi 10% per 30 tahun, RP 30 juta, biaya operasional alias BO per tahun RP 20 juta, total biaya tahunan RP 100 juta. Nah, untuk nilai untuk initial investment 1 juta, rate 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30%, biaya operasional 20 juta, total biaya 100 juta, benefit per tahun 126 juta, B per C rasionya 1,26.
B. Persen rasio di atas merupakan lebih dari 1 dan dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak alias feasible. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi yang di atas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.